sebenarnya kita latihan saja di sini, Pak. Selama beberapa hari ini kita latihan di sini. Latihan memasukkan kalimat iman ke dalam hati kita. Ya. Padahal kerjanya harus, walaupun ada ulama menyampaikan umat akhir zaman tidak akan ada yang akan memiliki iman yang sempurna, karena memang susah Pak memiliki iman sempurna, ini susah. Karena iman dengan kesirikan, Masya Allah, bedanya tipis sekali, seperti daun kulit bawang. Tahu kulit bawang tipis banget, tipis. Bedanya iman dengan syirik ini tipis. Maka Allah sampaikan tidak akan ada satu orang pun umat akhir zaman ini yang memiliki iman yang sempurna. Tapi hari yang hebat Allah Subhanahu wa taala, tetapi apabila ini umat manusia atau orang ini mengusahakan iman tersebut, hari-hari dia buat usaha untuk bagaimana imannya sempurna, meninggal dia. Ya, meninggal dalam keadaan lagi usaha iman, maka Allah Subhanahu wa taala akan golongkan kepada orang-orang yang memiliki iman yang sempurna. Makanya jangan berhenti Pak, usaha iman terus. Dari ucapan, dari keyakinan, karena Masya Allah, iman keyakinan iman ini kita sendiri yang bisa membedakan imankah, maksudnya iman atau tidakkah diri kita ini, bukan orang lain, diri kita yang merasakan. Kalau kita ini sakit, nah kemudian ketika kita sakit, apakah kita ingat Allah atau ingat obat? Nah, hanya diri kita saja. Kita tidak bisa mengatakan bahwa orang ini beriman, orang ini tidak beriman. Tidak bisa juga. Hanya kita yang bisa merasakan. Maka kita harus senantiasa kalau orang sudah bilang tuh ngaji diri. Ngaji diri itu apa? Ngaji diri. Mengkaji diri. Ketika kita lagi sakit, kemudian kita yakinnya hanya obat. Oh, dulu saya minum obat ini, berarti itu keyakinan kita lagi geser. Maka putar lagi itu. Yang menyembuhkan saya ini adalah Allah. Karena kemarin disampaikan dalam ta'lim, memiliki iman sempurna ini manakala kita meyakini takdir. Bahwasanya sesuatu yang akan terjadi atau menimpa diri kita itu tidak akan bisa kita hindari. Yakin Pak, kalau misalkan hari ini terus kita meyakini juga bahwasanya sesuatu yang tidak akan terjadi kepada diri kita itu pun tidak akan terjadi. Sebagai contohlah seperti ini. Kalau misalkan hari ini kita jalan kemudian ditakdirkan oleh Allah akan tertabrak atau tabrakan, itu akan terjadi. Kita yakin. Kalau misalkan tertabrak, oh ini takdir daripada Allah, yakin. Nah, itu iman sempurna seperti itu, Mas. Allah berapa? Memiliki iman sempurna seperti itu. Jadi dan memiliki iman sempurna itu tandanya kita itu mampu menafikan perkara-perkara yang nampak dan meyakini perkara-perkara yang gaib. Nah, ini lebih berat lagi. Mampu menafikan perkara yang nampak, menafikan itu membohongkan, dan meyakini membenarkan perkara yang gaib. Ini pun berat Pak, Masya Allah. Memiliki iman sempurna. Nah, ini sahabat ada yang dites oleh Nabi, itu Abu Bakar kalau tidak salah, atau Umar. Ini sahabat Nabi dites oleh Nabi tentang keimanan, keyakinan. Nah, ketika Nabi bersamanya, maka diperlihatkanlah satu sorban. Wahai Abu Bakar, apa yang kau lihat? Warna apa sorban aku yang kau lihat? Kata Abu Bakar, itu warnanya hitam. Oh salah, Abu Bakar, ini warnanya putih. Padahal memang sorbannya warnanya hitam, karena ngetes saja. Kata Abu Bakar, mampu menafikan, kau yang betul ya Rasulullah, mataku yang salah. Jadi mampu menafikan penglihatannya dan meyakini, karena saking imannya kepada perkataan Nabi. Saking yang meyakini perkataan Nabi, bahwa yang Nabi katakan hitam, ya itu warnanya hitam. Nabi katakan putih, percaya dia warnanya putih. Nabi katakan warnanya merah, dia pun yakin, percaya dan warnanya merah. Padahal sesungguhnya penglihatan Abu Bakar itu benar, matanya warnanya putih, hanya ngetes saja Nabi. Abu Bakar mampu menafikan. Ya, jadi memiliki iman sempurna ini manakala kita ini sudah mampu menafikan atau membohongkan yang nampak, yang kelihatan oleh mata, dan meyakini yang gaib, meyakini yang tidak nampak. Seperti hanya ketika kita makan, sering kita mujakarahkan, tapi isbat, yang menyangka ini bukan nasi, yang menyangkanya adalah Allah. Padahal ketika kita lapar, dimakan nasi Pak, baru kenyang. Kalau nggak makan nasi, nggak kenyang. Nah inilah mampukah kita nampakkan, nafikan makanan nasi tersebut. Begitu juga ketika kita sakit,
Kita sakit kemudian minum obat, sembuhlah kita. Memang betul Pak, minum obat itu sembuh. Ya kan? Apakah mampu kita menafikan obat tersebut dan kita isbatkan Allah Subhanahu wa taala bahwa yang menyembuhkan saya ini adalah Allah. Ketika haus juga sama. Haus di tenggorokan kita kemudian kita minum, hilanglah dahaganya, hausnya hilang. Memang betul Pak. Yang kalau kita secara logikanya ini yang menghilangkan haus ini adalah air. Tapi Allah Tapi kalau dibaca secara iman bahwa yang menghilangkan dahaga ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang mengenyangkannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang memberikan kita kesehatan, menyembuhkan penyakit kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Inilah iman sempurna, mampu menafikan perkara apa? Perkara yang nampak oleh mata dan meyakini yang tidak nampak, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ini belajar Pak, kita belajar hari-hari selama 3 hari, 40 hari, 4 bulan kita keluar di jalan Allah ini adalah untuk belajar. Bagaimana tertanam keyakinan seperti itu. Sedikit demi sedikit, mungkin dari perkataan juga. Nah, ini kadang-kadang kita perkataan kita nih, lidah kita nih masalah akan mendatangkan juga kepada kesyirikan. Ya, mendatangkan kepada kesyirikan. Maka ketika manusia mengatakan bahwasannya memang rezeki ini dari Allah, rezeki ini daripada Allah, memang yang mengenyangkannya adalah Allah, yang menyembuhkannya Allah, tetapi ada tapinya. Tetapi kalau kita tidak kerja, mau dari mana dapat duit? Ketika kita lapar juga, memang yang mengenyangkannya Allah, tapi kalau tidak makan gimana mau kenyang? Nah, ini perkataan harus kita perbaharui Pak, perbaiki. Jadi kalau begitu seolah-olah yang memang rezeki ini daripada Allah, tapi kalau kerja seolah-olah Allah ditapikan, diisbatkan pekerjaan. Harusnya bagaimana perkataannya? Perkataannya demikian Pak. Bekerja itu harus karena memang disyariatkan oleh Allah, disunahkan oleh baginda Rasul misalkan. Tetapi ditapikanlah pekerjaan. Yang memberikan rezeki adalah Allah. Cuma dibalik saja. Makan ini harus karena diperintahkan oleh Allah. Tetapi yang mengenyangkannya adalah Allah. Ditapikanlah makanan, diisbatkan Allah. Ketika kita sakit, berobat memang sunnah baginda Nabi. Ketika kita sakit, suruh berobat. Tapi yang menyembuhkannya adalah Allah. Hanya berubah saja Pak. Yang tadinya perkataan mendatangkan kepada kesyirikan, dirubah menjadi perkataan tentang kepada iman, keyakinan. Mudah sebenarnya Pak. Ya, hari yang nama Allah Subhanahu wa taala, karena sudah beberapa menit ini. Terlalu lama juga capek. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Insya Allah kita di sini ada 2 malam lagi, 1 kali lagi Pak yang sudah. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Saya berbicara karena tabligh ini sesungguhnya dakwah ini sesungguhnya untuk orang yang menyampaikannya, untuk orang yang berbicara. Bagaimana orang melemparkan bola ke dinding, nah maka bola itu akan kembali kepada yang melemparkannya, dengan harapan dinding itu mendapatkan bola, yang melemparkan mendapatkan bola. Saya berbicara ini sesungguhnya untuk saya, bukan untuk tuan-tuan menggurui, bukan. Nah, dengan harapan tuan-tuan mendapatkan manfaat ataupun manfaatnya daripada pembicaraan. Maka ini ada datang benarnya ini yakin datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu kita jangan ragu Pak untuk mengamalkan dan menyampaikannya lagi kepada saudara kita yang lain. Tapi kalau ada kesalahan-kesalahan ini, Masya Allah mohon dimaafkan. Ini kedoifan, kebodohan saya. Kalau ada kesalahan mohon dimaafkan dan mohon koreksinya, mohon dibetulkan. Nah, ini kadang-kadang kalau orang bicara salah, didiamkan itu tambah salah lagi Pak. Kalau ada perkataan yang salah segera dibetulkan. Karena kalau bayang gini kadang-kadang kan itu lagi yang disampaikan. Nah, kalau salah segera dibetulkan. Insya Allah saja. Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.